Sugeng Hejang Bu, tek tutupin nggih. Sehat Bu. Alhamdulillah. Aduh. Dedeknya cantik banget Bu, Sugeng. Putune wis gede ya Bu ya Jan. Ini saya Bu, mungkin udah kenal dengan saya ya. Saya perkenalkan lagi, saya bidan desa Mos Kidul, nama saya Hartati. Di sini saya mau memberikan KIE atau penyuluhan tentang tanda bahaya ibu nifas. Apa saja Bu tanda bahayanya? Ibu bisa sebutkan? Pendarahan. Iya. Bengkak. Iya. Tensinya. Tensi naik. Iya. Ya Bu, jadi ada beberapa tanda bahaya. Ada perdarahan, infeksi, terus preeklamsi, tromboflebitis, ada postpartum blues. Jadi nanti di sini saya akan menjelaskan tentang hal tersebut. Apakah Ibu bersedia? Maaf ya, saya mengganggu sebentar. Aduh, dedekku udah pinter ngoceh ya. 20 hari ya Bu ya? Oh, jangan sehat banget. Lahirnya berapa kilo Bu? 35. Oh, besar ya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang perdarahan pertama ya Bu ya. Memang setelah melahirkan atau pada masa nifas sampai 42 hari itu masih keluar darah ya. Tapi itu dalam jumlah yang normal. Kalau misalnya kau ujuk-ujuk darahnya keluar sor-soran atau dalam jumlah banyak, itu ibu harus waspada karena itu sudah nggak normal, harus segera menghubungi tenaga kesehatan atau bidan desa terdekat. Itu bisa karena sisa plasenta atau walaupun sedikit sisanya Bu, itu bisa menyebabkan perdarahan. Mudah-mudahan sih nggak terjadi. Selama ini masih normal ya, satu hari ganti pembalut berapa kali Bu? 3 kali. Tapi nggak penuh banget ya. Oh, ya. Terus selain itu juga bisa terjadi infeksi pada masa nifas. Ibu dijahit Ibu? Jahit. Ibu dijahit ya, jadi di jahitan itu harus dijaga kebersihannya biar tidak terjadi tanda-tanda infeksi. Tanda-tanda infeksi diantara itu panas, merah, nyeri, bengkak ya. Walaupun dijahit nggak usah takut untuk cebok, untuk membersihkan. Terus setelah cebok itu dikeringkan, jadi nanti tidak lembab dan tidak terjadi infeksi di situ ya. Selain itu juga bisa terjadi eklamsi Bu pada masa nifas. Ibu selama ini tensinya normal ya Bu ya? Berapa Bu? 120. 120 lah. Jadi kalau dalam perjalanan itu sampai 42 hari itu kok tiba-tiba tensinya naik, biasanya disertai dengan kaki bengkak, terus pandangan kabur atau berkunang-kunang. Itu harus waspada ya Bu. Kalau dicek misalnya tensinya tinggi, itu namanya preeklamsi Bu. Kalau sudah sampai kejang namanya eklamsi, itu sangat berbahaya. Jadi kalau ada tanda-tanda tersebut, Ibu harus segera menghubungi saya atau bidan terdekat di sini atau bisa ke puskesmas. Selain preeklamsi juga bisa terjadi masalah pada payudara. Selama ini menyusuinya lancar Bu? Lancar ya. Putingnya nggak lecet? Oh ya. Jadi bisa juga terjadi puting lecet atau bendungan pada payudara. Awal-awal itu puting lecet disebabkan karena posisi menyusui yang nggak benar, pelekatannya kurang melekat, hanya putingnya saja yang masuk. Bayi narik-narik lama-lama lecet. Lah kalau lecet biasanya jadi ibu enggan disusukan ya. Payudara penuh, akhirnya bengkak, bisa terjadi bendungan payudara atau kerang kaki. Kalau berlanjut lagi bisa jadi mastitis atau kamisandan ya cara lain. Jadi ibu harus aktif nguyek Bu biar nggak terjadi keras di payudara ya, terus disusukan secara rutin. Semakin sering disusui itu produksinya akan semakin bagus ya Bu. Nah untuk mendukung produksi ASI yang bagus, ibu juga harus memperhatikan gizi pada masa nifas ya. Selama ini Mak kerso Bu, doyan makan ya. Nah disuruh ngadem sama ibunya, apa saja boleh ya Bu ya. Ada ayam, ada telur itu ya. Telur protein itu untuk pemulihan pada organ reproduksi. Selain itu juga untuk mengeringkan luka jahitan biar lebih cepat ya. Jadi nggak usah ngadem. Kalau makanan bergizi juga itu untuk mendukung produksi ASI dan kualitasnya Bu. Semakin banyak makanan yang bergizi yang dimakan, insya Allah kualitas ASINya itu akan semakin bagus dan itu akan mendukung pada kesehatan dedeknya dan kecerdasannya. Pengen punya anak cerdas kan ya Bu ya? Jadi usahakan setiap hari makannya memperhatikan isi piringku.
ada lemak, ada proteinnya. Proteinnya bisa protein nabati, protein hewani gitu ya, dilengkapi aja selang-seling biar nggak bosen. Yang penting harganya masih terjangkau ya Bu, dengan penghasilannya Pak ya. Nggak usah memaksakan harus yang mahal. Protein yang paling sederhana dan terjangkau itu telur Bu ya. Jadi nggak usah mewah-mewah, yang penting kandungannya bagus. Selain itu juga bisa terjadi tromboflebitis atau sumbatan pada pembuluh darah ya Bu. Jadi ada pembuluh darah tersumbat itu biasanya pada otot betis karena capek, sering berdiri atau apa. Makanya usahakan rileks dan jangan kecapean. Kalau capek ya istirahat dulu, diselonjorkan, dirilekkan ya. Mudah-mudahan itu. Juga pada masa nifas bisa terjadi namanya postpartum blues. Pernah dengar Ibu? Kelas ibu hamil sudah sering kita bahas ya. Jadi kecemasan berlebihan pada ibu nifas karena ketakutan tidak mampu merawat bayinya, atau cemas yang berlebihan karena kurang istirahat, merasa capek sendiri, tidak diperhatikan oleh keluarga. Sebenarnya lama-lama kadang-kadang merasa sedih, cemas, lama-lama kayak depresi itu Bu. Jangan sampai terjadi ya. Kalau ada masalah apa-apa diungkapkan saja sama suami atau sama keluarga yang dipercaya sama ibu, dianggap bisa memecahkan solusi. Jangan disimpan sendiri ya. Yang penting support dan dukungan keluarga. Suami selalu mensupport kan Bu. Pekerjaan rumah tangga dibantuin sama suami ya. Jadi saling bekerja sama biar ibu selalu sehat, selalu ceria, happy selalu ya, nggak usah dibikin sedih ya. Nah nanti kalau setelah masa nifas, sebelum 42 hari atau setelah 42 hari, segera memakai alat kontrasepsi lagi ya Bu ya. Anaknya sudah 3 ya Bu ya. Kalau bisa pakai yang MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang. Bisa pakai implan atau susuk, bisa pakai IUD, mau bukan sama bapak, mau pakai yang mana nyamannya, karena akan dipakai berdua, yang merasakan berdua ya. Jadi kesepakatan mau pakai KB apa, mudah-mudahan secara teori sih tidak mengganggu ASI Bu ya. Yang penting pikiran tetap rileks, makannya bergizi, ASINya nanti tetap bagus. Nggak usah khawatir dengan KB nanti ASINya jadi berkurang, insya Allah enggak ya. Mungkin seperti itu. Ada pertanyaan Ibu yang saya jelaskan? Sudah jelas ya. Iya, mudah-mudahan Ibu selalu sehat, bayinya sehat. Tapi nanti kalau ada keluhan apa-apa, segera menghubungi saya atau bidan terdekat, atau segera ke puskesmas ya. Punya BPJS kan Bu? Iya. Ya seperti itu dulu. Maaf sudah mengganggu waktunya, dan maaf kalau ada salah-salah kata. Saya mohon pamit dulu, akan melanjutkan aktivitas yang lain Bu. Matur nuwun. Yudeng. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.